Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia dari Teramadani akan membahas tentang akuntansi salam. Baik, langsung saja kita mulai. Salam adalah akad jual beli muslim filih atau barang pesanan yang pengirimannya di kemudian hari oleh muslim ilahi atau penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karakteristiknya, lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau menjadi penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lainnya untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut dengan salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat akad antara lembaga keuangan syariah atau pembeli dan produsen atau penjual terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah atau penjual dan pembeli akhir, dan kedua akad tidak saling bergantung atau ta'alluq. Karakteristiknya, yang pertama, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Selanjutnya, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Selanjutnya, jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Selanjutnya, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dan dari pihak lain. Selanjutnya, transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual atau produsen memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Kemudian, nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui media transaksi yang wajar, yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Selanjutnya, nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca. Selanjutnya, penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Yang pertama, jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar atau nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia. Dari barang pesanan yang diterima, nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Kemudian barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai pasar atau nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia. Pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Kemudian jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Selanjutnya, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Dan jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruh dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika
hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya. Tetapi jika sengaja tidak melakukannya, hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force manager. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan pada akhir periode pelaporan keuangan. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Kewajiban salam diberhentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi sama salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Selanjutnya ada penyajiannya. Yang pertama, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Kemudian piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Kemudian penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Dan ada juga pengungkapannya. Lembaga Keuangan Syariah mengungkapkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari saya tentang akuntansi salam. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.